Oke, welcome back. Nah, di sini kita akan belajar cara membuat carousel atau ibaratnya gambar yang bisa di swipe. Ada banyak itu ya. Jadi carousel itu kayak banner yang kalian kalau lihat di Tokopedia, Shopee gitu-gitu bisa kalian swipe gini-gini. Nah, di sini ya ini yang namanya carousel ya kan. Nah, di sini kita tak hingga gitu. Ibaratnya tak hingga kalian bisa scroll terus, tapi padahal ini gambarnya berulang-ulang ya. Nah, jadi ini namanya carousel. Jadi ini adalah sebuah widget ya, tapi widgetnya itu kita harus pakai library gitu, namanya carousel slider. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya mungkin kalian bisa bantu saya dengan like, comment, dan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten lainnya. Nah, selanjutnya, yang pertama kali kalian butuhkan adalah ini ya. Tadi saya ngomong pakai dependensi namanya carousel slider. Nah, di sini versinya 4.21. Kita ke bagian installing. Kita kopas, yang atas saja, jangan yang bawah. Kalau kalian nanti pakai yang bawah itu agak sedikit butrek ya kan, nanti copy aja, lalu di bagian terminal kalian pastekan aja seperti ini, enter. Kita tunggu dulu ya, walaupun ini sudah saya install tapi ya tetap tutorial yang lengkap itu kita ngasih itu ya. Nah, sembari kita menunggu ini selesai, kita bisa ke atas. Nah, ini is already ya, karena tadi udah nunjukin ya. Di sini kita buat screen baru, namanya adalah carousel screen dot kelas carousel screen extends stateless widget. Ini bebas ya, kita mau pakai yang mana, dalam artian mau pakai yang versi full stateless kelihatannya nggak ada bedanya, karena kita kan cuman menampilkan nampilkan gambar aja ya. Nampilkan gambar. Sini tunggu sebentar. Override widget build dan kurung build context. Nah, seperti biasa ya. Return scaffold seperti ini. Body. Nah, ini kita bebas, saya pakainya kolom seperti biasa. Children widget. Nah, di sini karena tadi kita udah install kan, kita langsung ke bagian readme. Ini kita kopas saja. Ini kita kopas, masukkan ke sini. Paste. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa langsung panggil carousel slider. Nah, di sini ada dua, ada item, ada option. Nah, item itulah yang kita masukin gambar-gambarnya gitu kan. Di sini gambar sudah banyak dari project-project sebelumnya. Jadi karena ini bentuknya list ya, kalau kita drag di sini adalah list. Jadi kita buka aja seperti ini. Bentuknya kurung siku, dan di sini kita pakainya kontainer aja supaya bisa lah untuk masukin gambar lebih gampang kan. Image.asset. Kita pakai image.asset. Nah, di sini kita masukin namanya mungkin apa? Mouse. Ya, images strip speaker.jpg ini. Nah, di sini jangan lupa childnya dulu, bos. Lupa aku. Gini. Nah, kita copy. Di sini kita koma, kontainer lagi. Kita ganti dengan mic ya. Ya, mungkin gambarnya sama karena gambarnya cuma itu doang yang saya punya. Di sini masukin apa? Bintang. Ini PNG. Nah, ekstensinya jangan lupa ya. Di sini bebas kalian mau nambahkan seberapa banyak. Di sini aku pakai headphone.jpg. Ada lagi laptop.jpg. Nah, di sini option kita isi dengan carousel options. Jadi sesuai yang kita baca di sini ya kan. Ini kita pakainya carousel options. Di sini ada height, jadi height itu tingginya seperti biasa. Height
Kita isi mungkin 180 sebagai iseng-iseng. Lalu ada kita enable infinity scroll, yang ini yang penting ya. Enable infinity scroll itu ibaratnya kalian bisa swipe terus-terusan gitu, walaupun udah gambarnya udah sampai ke laptop, itu kita bisa langsung balik lagi ke speaker. Di sini karena bool berarti true, boolean ya, true. Lalu ada lagi, kita cek lagi autoplay curve. Nah, ini animasi masuknya. Kita langsung kasih curve titik. Nah, ini lagi analyzing, RAM-nya nggak kuat ya sambil ngerekam. Ini kita tunggu dulu sampai ngeluarin itu karena saya juga gak apa. Nah, ini ada beberapa. Kita pakainya bebas ya animasinya. Curve bounce in boleh bebas tanpa ada tekanan. Nah, lalu ada lagi yang namanya tadi kita buka lagi. Di sini kalian bisa tes satu-satu ya. Di sini ada namanya autoplay. Autoplay itu auto muter sendiri itu ya. True. Nah, terus ada lagi namanya autoplay animation duration. Jadi dia bisa nge-swap otomatis lah. Nah, kita pakai duration. Di sini kalian bebas mau milih sehari muter atau enggak ya, tapi logikanya milih second ya. Kita isi mungkin 800 saja atau 8 detik. Nah, lalu viewport fraction. Viewport fraction ini nanti ya ukurannya per fraksi ya kan. Kita mungkin isi dengan 0,8 aja. Nah, di sini enlarge center page. Jadi ketika dipilih tuh gambarnya agak gede sedikit ya. Terus nanti kita true aja. Nah, di sini masih ada banyak seperti animation to closest. True. Kita bisa isi ya. Nah, lalu ada disable center dan segala macam. Ini kalian bisa cek-cek sendiri, bisa coba-coba sendiri lah. Nah, ini. Nah, kalau udah kita bisa kita save. Terus kita main Dart, kita panggil seperti biasa. Carousel screen. Kita save dan kita lihat dia ngeloading. Nah, di sini udah. Jadi kalau kita tunggu, nah dia akan langsung kayak tadi kan bounce in bounce back itu adalah animasinya ya, kas mau nge-swap ya. Nah, ini seperti ini, dia akan kayak geser-geser. Ini saya mouse-nya diem ya. Nah, terus nanti bisa nih digeser-geser seperti ini. Nah, digeser-geser seperti ini. Ini ada animasinya. Kelihatannya jelek ya kalau misalkan kayak bentuknya kayak gitu ya, kayak diseret gitu. Mungkin ease in aja supaya lebih menarik ya. Kita coba tunggu. Nah, agak normal sedikit. Nah, ini karena kok gak ada backgroundnya gitu kan. Ini memang backgroundnya warnanya putih ya, jadinya nggak kelihatan gitu. Tapi mungkin kalau kalian ganti gitu, itu bisa lah untuk nih. Mungkin kita ganti laptop color red. Ini kita save. Nah, lah laptop gone, laptop jepek ya, seperti itulah ya. Ya mungkin ini gambarnya nggak ketutupan warna putihnya tadi ya, warna merahnya, jadi nggak kelihatan, tapi mungkin bisa kalian coba-coba sendiri. Nah, seperti itu aja untuk penggunaan carousel. Nah, jadi kita ulangi lagi untuk merangkum. Jadi carousel itu adalah sebuah ya ibaratnya sebuah widget ya kan, untuk menampilkan gambar yang bisa kalian swipe kayak mungkin di banner-banner kalian e-commerce dan segala macamnya kalau kalian bikin aplikasi. Nah, itu seperti ini, itu namanya carousel ya kan. Biasanya gambarnya gede gitu di homepage itu. Nah, di sini di Flutter itu bisa menggunakan gitu. Tapi kita harus install dulu dependensinya, namanya carousel slider. Di sini kita installing, di bagian installing. Di sini kalian pakainya yang Flutter Pub add carousel slider ya, daripada yang bawah. Bisa kita nambahin yang bawah, tapi agak ribet. Nah, jadi kita kopas, lalu masukkan ke terminal. Nanti bla 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 udah muncul. Lalu jangan lupa kalian import yang kode yang di bawah ini. Nah, bagian ini diimport di atas kode kalian. Kalau dalam kasusku di sini ya, line 2 ini udah langsung diinstal. Nah, sudah.
Lalu kita tinggal ikuti aja di bagian sini sebenarnya di readme. Nah, di sini ya memang kebanyakan itu agak kurang untuk di bagian penggunaan ya. Jadi di sini ada option items dan segala macamnya, itu bisa kalian coba-coba sendiri. Nah, kok kurang jelas gitu kan. Nah, di sini ada di bagian untuk bagian ini example-nya. Tapi memang kalau untuk dokumentasi itu agak sedikit lengkap kalau di bagian example. Nah, jadi di sini final list bla 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 image. Nah, ini kalian masukin aja karena tadi bentuknya list ya. Di items ini bentuknya list. Jadi kalian panggil langsung carousel slider. Di sini items itu bentuknya list, karena list berarti harus pakai kurung siku. Di sini kita pakai kontainer karena mungkin nanti setiap gambar mungkin ada kriteria sendiri-sendirinya ya kan. Ada nama dan segala macam, mungkin kalian bisa kustomisasi, tapi langsung image asset itu juga bisa. Nah, lalu di sini di option ada beberapa yang sering saya gunakan gitu kan. Yang pertama height, tinggi rendahnya gitu kan. Terus yang kedua adalah enable infinite scroll. Enable infinite scroll itu ceritanya adalah nanti bisa di scroll tanpa hingga. Jadi meskipun udah sampai laptop, dia akan muter kayak ibaratnya gambar terakhir, dia akan muter lagi ke gambar pertama gitu kan. Autoplay curve, jadi dia animasinya ketika udah mau masuk gitu kan. Autoplay berarti nggak usah diseret-seret, dia akan langsung muter-muter sendiri. Autoplay animation duration, jadi dia mau muternya setiap berapa detik gitu kan. Adanya milli sama mikro. Nah, viewport fraction itu agak diperkecil ukurannya kan. Nah, kalau enlarge center page, jadi kalau udah gambarnya dari tengah nanti agak gede gitu kan. Nah, animation to closest tuh kalau udah nutup tuh gimana animasinya gitu kan. Nah, mungkin itu dari saya cara menggunakan carousel. Jika kalian ingin ada ide-ide lain, silahkan komen di kolom komentar atau DM lewat Instagram. Nah, mungkin itu ya. Jadi thank you telah menonton sampai akhir dan see you the next video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terlebih dahulu. And see you the next video. Bye bye.